Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Setelah mungkin sebelumnya video terakhir itu saya naik kereta us. Nah, ini saya di tahun sekarang saya berkesempatan datang lagi ke Gias setelah tahun 2025. Saya nggak ke Gias tapi ke Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah, di 2026 ini saya akhirnya dikasih kesempatan lagi buat ke Gias. Nah, nanti mungkin ada beberapa review ya terkait yang ada di Gias ini. Dan ini tempatnya ada di mulai di hall 11 yang pastinya tempat bis-bis dari karoseri. Nanti kita lihat apa aja yang ada di sini. Tetap ikutin terus di video saya kali ini ya. Dan kebetulan ini dua hari terakhir, tanggal 8 Agustus. Jadi cukup ramai ya teman-teman. Seperti itu, nanti tetap ikutin terus. Oh ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, dan apa yang kalian inginkan tercapai. Ya teman-teman, kali ini saya lagi ada di booth-nya New Armada. New Armada bawa sekitar 5 unitnya ya yang ada di dalam hall. Ini di sini ada Gunung Harta yang R25 dengan sasis Volvo B11R teman-teman. Tapi dia yang kombinasi ya. Jadi depannya depannya kursi biasa, tapi belakangnya sleeper, kalau nggak salah sleepernya 21 ya. Dan bawa Tinara Trans pakai R25 juga. R25 yang sempat jadi trending topik ya di tahun sebelumnya, di Gias tahun sebelumnya, karena New Armada pas ikut Gias tahun kemarin itu langsung menghadirkan R25. Ini ada Tinara pakai men ya teman-teman. Dan ini PO pariwisata ya. Kalau Gunung Harta PO akap. Ini Gunung Harta yang divisi Bali. Kemudian ini Tinara yang dia PO pariwisata asal Jawa Timur kalau nggak salah ya. Mungkin bisa diralat sama teman-teman. Dia pakai men 480 horsepower. Kalau ini Volvo juga 480 horsepower. Ini kita coba keliling dulu, nanti kita coba satu-satu buat masuk ke salah satu atau semuanya lah, nanti kita coba. Dan di sini ada Mior, teman-teman. Ada Mior dari Sawah Lunto. Dia kemarin juga baru rilis armada trontonnya yang Volvo B11R ya, Volvo 450 horsepower. Tapi ini dia yang dipamerin itu Mercedes-Benz 1626. Nanti kita geser lagi. Di sini ada PO Aneka. PO Aneka dia pakai full sleeper. PO asal Celebes atau Makassar ya teman-teman, dari Sulawesi. Dia pakai kalau nggak salah ini 43 seat. Dia pakai Volvo B11R juga, yang nantinya mungkin dijalankan di Celebes ya teman-teman, atau di daerah Makassar Sorowako, atau Makassar Palu, atau Palu mana, biasanya Aneka seperti itu yang saya tahu. Dan ini ada U-Trans, ini pendatang baru akap. Dia pakai Scania K450 kalau nggak salah. Kalau ini tadi Tinara dia pakai Volvo B11R. Ini U-Trans juga baru buka akap, kurang lebih 1 bulanan ini dia buka akap Jakarta Jogja dengan unit dan sasis yang premium juga teman-teman. Jadi ini line up yang ada di New Armada di hall, yang di dalam hall. Saya nggak tahu ya yang di luar hall apakah mereka ada. Kalau misalkan yang di dalam hall ini, ya teman-teman, kita mulai dari Gunung Harta dulu ya. Gunung Harta ini pakai sasisnya Volvo B11R dengan bodinya dari New Armada R25 dengan kombinasi di depannya seat biasa dan di belakangnya sleeper. Kalau dari tampilan yang terbarunya ya, karena saya baru pertama kali lihat R25, kalau dilihat dari medsos itu ada pembaruan di area spionnya gitu teman-teman.
itu ada pembaruan, dan kalau nggak salah ada pembaruan juga di topi atau di bandonya, seperti itu mungkin bisa dilihat. Dan New Armada menampilkan R25-nya dengan ciri khas lampu yang futuristik. Jadi dia simple, memanjang, dan sennya running ke bawah ya teman-teman. Ini kalau misalkan dari tampilan dari depannya seperti ini. Nanti kita coba ke sampingnya. Nah, ini ke sampingnya dengan ciri khas Gunung Harta Divisi Bali yang warna merah. Dan nih salah satu ciri khas dari Gunung Harta juga, dia kalau ini stiker udah dari lama banget nih, dari armada-armada sebelumnya juga pakai stiker ini, menandakan dia pakai air suspension. Dan dia pakai tokoh-tokoh Disney ya, kayak Mickey Mouse, terus ada Donald, ada Goofy biasanya ini. Tapi dia tiduran di atas balon, itu ciri khas dari Gunung Harta. Maupun yang Divisi Bali dan yang Malang, pasti ada stiker ini nih. Dan dia sudah pakai aluminium velg. Ini nggak tahu nih mereknya apa nih, Ragnar atau Alcoa. Dan ini tampilan dari sampingnya teman-teman. Mohon maaf ya, ini agak sempit, jadi pengambilan gambarnya agak deket. Ini dari Gunung Harta. Nah, karena dia di bagian depannya itu seat biasa, maka di sini di tengah-tengahnya ada floating atau kaca yang ke bawah, karena ini udah jadi sleeper seat di belakangnya kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Dia pakai AC-nya Denso, terus ini nggak terlihat nih, dia pakai merek velgnya apa. Dan ini logo Volvo-nya gede banget. Kayaknya tim yang divisi Bali seneng dengan model livery kayak gini ya teman-teman. Yang modelnya simple. Tapi ini keren banget sih. Kita lihat ke belakangnya teman-teman. Ini saya kayak vlog aja ya teman-teman ya, karena menyesuaikan juga. Nah, ini tampilan belakangnya. Saya seneng banget dari R25 itu, tampilan belakangnya kayak sporty dan keker gitu. Dan lampunya yang model kayak mobil-mobil pribadi ya, jadi kotak-kotak gitu. Dan kanan kirinya lampunya modelnya sama. Jadi ke infonya, kalau misalkan salah satunya ada kerusakan, jadi bisa kanan kirinya bisa, kita misalkan beli yang kanan, nah itu bisa dipakai yang kiri gitu. Jadi kayak gitu. Dan ini ada emblem Volvo B11R Euro 5 dengan tenaga 450 horsepower ya teman-teman. Oke, nanti kita coba ke dalamnya seperti apa. Nanti kita lihat. Kita coba ke dalamnya teman-teman. Ini kita masuk. Oh, ternyata dalamnya gini. Ada pintu khusus pengemudi. Nah, ini teman-teman. Dia pakai setir Volvo pastinya, yang sudah transmisinya iShift. Dan di sini ruang kemudinya, dan di sini ada kursi co-driver ya. Terus di sini juga ada kandang macannya. Nah, ini bagian depan di paling atas driver ya. Itu ada 2 sleeper seat. Ya, bisa dibilang sleeper seat ya. Jadi view ke depan tuh luas lah ini. Nah, ini cocok banget nih kalau misalkan sama pasangan naiknya di sini teman-teman. Jakarta Bali di sini cukup oke lah kalau misalkan ini. Dan ada audio video on demand juga. Ada tempat buat naruh botol. Kemudian ada USB portnya juga di sana. Nah, ada USB port. Terus ini kursinya by Rimba Kencana teman-teman. Ada AC-nya taruh depan. Kemudian ada waktu jamnya. Nah, ini jadi di sini ada 3 kelas ya teman-teman. Yang di bagian depan sini. Terus ini bisa dibilang sleeper, atau mungkin kalau di Tentrem namanya Grand Captain. Cuman saya lupa kalau di New Armada apa namanya. Dan ini kelas yang biasa, yang eksekutif dengan konfigurasi 22 teman-teman. Seperti itu. Di sini juga sudah ada USB port dan charger slot, sudah dilengkapi juga sama sabuk pengaman dan leg rest juga seperti itu. Dan ini kabinnya ya teman-teman, bisa naruh
barang-barang kecil lah seperti itu. Terus ini bagian atasnya permainan lampu dari New Armada ya, keren banget sih. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Dan ini kita ke bagian belakangnya. Ini sleeper seat dengan konfigurasi 21. Ya teman-teman, memang gangway-nya agak sempit dan masih bau pabrik. Bau fabrication lubrikan, kulit-kulit gitu. Ini saya nggak bisa mendeskripsikan, lihat aja dari video. Pokoknya cakep deh pokoknya deh. Dengan konfigurasi 21 yang bisa sama 2 di sini sama pasangan atau yang berkeluarga lah ya. Kalau misalkan nggak berkeluarga kan kurang nyaman lah ya kalau sebelahan. Jadi gitu. Udah ada USB portnya juga dan ada tempat naruh sepatu di sini. Ini bisa dibuka kayaknya. Nah, bisa dibuka, tutup lagi. Dan di sini ada audio video on demand juga. Ada AC juga. Gitu. Cukup luas sih kayaknya di sini. Ini ada atas sama bagian bawah teman-teman. Oke. Dan ini permainan lampunya dari New Armada oke juga teman-teman. Ada tirainya juga. Nah ini yang sendiri teman-teman. Memang kalau yang sendiri ini agak agak sempit karena kan konfigurasinya 21, ada armrest juga. Terus di sini juga disediain juga sih sama dengan tulisan emboss Skylander. Dan tetap sama nih. Jadi di sini ada USB port, mungkin di sini ada tempat buat naruh HP-nya. Kayak gitu, ada tempat buat naruh sepatu juga. Mungkin dengan tinggi saya 178 ngepas sih ini. Kalau sleeper seat gini, Jakarta Bali kayak gini nyaman sih kalau menurut saya, apalagi kalau berdua sama pasangan dan keluarga. Dan di sini ada toilet juga ya. Nah kalau kita buka, bisa nggak ya dibuka ya? Oh bisa teman-teman. Nah ini toiletnya nih, cukup luas dan oke lah. Gitu. Nah seperti itu. Dan hanya untuk buang air kecil aja. Kita tutup lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita ke sebelahnya ya. Ke sebelahnya sama konfigurasinya itu tronton dengan tapi beda body. Ini full kelas biasa. Lupa namanya kalau di New Armada itu apa ya teman-teman. Sorry lah lupa. Kalau tahu komen aja langsung. Cuman dia ini pakai sasisnya MAN 480 horsepower. Dan ini PO pariwisata. Dari depan sebenarnya sama, cuman bedain di MAN itu emblemnya. Kalau dari MAN ya itu ada list ini nih yang memang kayaknya harus dipasang sih, wajib kalau dari MAN. Ini dari tampilan depan sama ya, sama kayak yang Gunung Harta tampilan depannya. Jadi seperti ini. Kita coba ke samping. Ke samping dengan ciri khas warna Tinara yang warna hijau, yang tulisan merah dan putih. Cuman ini dia nggak pakai aluminium velg, dia pakai weldop chrome. Pakai weldop chrome aja dia. Dan dengan logo singa dari MAN. Gitu. Selebihnya sama sih teman-teman. Saya baru lihat New Armada lagi, ke pameran lagi kayak bingung mau ngomong apa, tapi ini asik sih, cuman lihat gini doang. Nanti coba kita ke belakang. Ini kisi-kisi udaranya. Nah itu sama ya, hampir sama yang Gunung Harta bagian belakangnya. Cuman bedain emboss dari mesinnya aja, MAN 26480. Dan ini kisi-kisi belakang mesinnya juga sama kayak Gunung Harta kayak gitu. Coba kita ke dalam ya teman-teman. Nah ini pakai MAN ya teman-teman. Sumpah
angan-angan sih. Gimana rasanya bawa bis atau bawa truk ya dengan setir yang kayak gini. Angan-angan saya tuh dari dulu seperti itu. Nah ini dia juga bangkunya pakai rimba kencana ya dengan konfigurasi seat 22. Nah ini bisa dilihat seperti ini kurang lebih. Dan kalau kita duduk di paling depan, pandangannya luas juga teman-teman. Ini ada TV-nya, ini ada AC-nya, dan di sini ada apa namanya? Buat charger. Dan karena bis pariwisata, depannya buat dispenser dan naro-naro mungkin snack, kopi ya teman-teman. Jadi di sini kayak gitu. Kita ke belakang. Ini mungkin kapasitasnya 50 ya teman-teman, atau berapa ini? Kisi-kisi atasnya juga sama kayak yang Gunung Hatta dari New Armada. Dan ini bangkunya by Rimba Kencana yang menurut saya oke banget. Saya suka banget dari Rimba Kencana. Dan ada leg rest-nya teman-teman. Buat wisata mau jauh pun asik sih. Ini tinggi saya 178, cuman nyisain 3 jari teman-teman. Ketinggian saya yang tinggi dan lebar jadinya agak susah nih. Kita ke belakang sini. Ya, yang kali ini adalah Mior. Dia single glass ya teman-teman. Kalau yang lainnya kan double glass, ini single glass Mior. Sepertinya nggak tahu ini dipakai buat akapnya atau wisatanya, karena Mior punya 2 divisi ya, akap dan pariwisata. Kalau untuk akap biasanya dia Jakarta Padang, Jakarta Bukit Tinggi kali ya, mungkin seperti itu. Kalau dari tampilan dari depan sama aja sama yang lain dari New Armada. Cuman kita coba ke sampingnya ya. Ke sampingnya dengan ciri khas dari Mior, ada batiknya dan ada logo atau gambar silhouette dari penari piring dari Sawah Lunto. Nah di situ ada tulisannya tuh Sawah Lunto Pride. Oke, cuman dia nggak pakai aluminium velg, dia pakai dop chrome aja. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Gak tau ya, saya seneng juga sama Mior dengan liverynya simple, dengan warna dasar yang silver, terus coraknya ketemu merah, ketemu oranye, itu keren sih. Coba kita lihat belakangnya ya. Nah ini untuk bagian belakangnya masih sama yang lain, cuman dia Mercedes-Benz, jadi panjangnya cuman berapa ya, 11 atau 12 meter lah, jadi nggak panjang kayak yang Tronton 13,5 meter. Tulisan Mercedes-Benz dengan bempernya sporty ya, sama kayak yang lain, cakep banget. Nanti coba kita ke dalam. Kita coba ke dalam dari Mior. Nah ini dia pakai Mercedes-Benz 1626. Dia Mercy 1626 sekarang modelnya udah kayak Osor ya. Ininya gede banget, generasi terbaru. Dan dashboardnya ini dia masih manual transmisi. Sepertinya ini buat akap karena ada sekatnya gitu. Coba kita ke dalam. Ini aku udah. Sana aja kali ya? Oh iya, oke. Ini agak. Nah ini bagian dalamnya dari Mior ya teman-teman. Mungkin seatnya 28 atau 30 lah ya. Ini penampakan dari dalam. Seatnya pakai rimba kencana. Ada, nggak ada ini ya, nggak ada chargernya di ini. Tapi chargernya di sini. Pakai leg rest juga. Dan di sini ada motifnya di boardnya sini, gitu. Dan ini tampilan simpelnya beda kayak yang Gunung Harta dan Tinara tadi di samping ya. Dan ini bagian belakangnya. Nah ini bangunnya keren ya, rimba kencana. Motifnya banyak ternyata. Keren-keren. Nanti coba kita lihat toiletnya. Nah ini tampilan dari mini pantry
ada mini pantry-nya teman-teman. Karena ini akap, pasti dia dikasih servis atau pelayanan free kopi dan teh gula segala macam, dan ada dispensernya. Ini di bagian tangganya biasanya buat smoking juga. Coba kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Oke, kita lihat toiletnya. Bentar, kita nyalain dulu guys. Nah, ini bagian toiletnya, ada blowernya. Kurang lebih sama lah ya kayak yang Gunung Harta. Cuma ini luas banget teman-teman. Luas banget loh. Gokil. Penampakan dari toiletnya. Oke, kita tutup lagi. Nah, tampilan dari belakangnya kayak gini teman-teman. Oke. Cakep. Oke, setelah dari Mior, kita ke sebelahnya lagi. PO Aneka, teman-teman. PO Aneka yang dia pakai full sleeper dari New Armada R25 Skylander. Dia seatnya 43 seat dengan konfigurasi 21 sepertinya. Pasti tuh, 43 seat. Depannya masih sama seperti yang lainnya. Seperti Gunung Harta dan Tinara. Dan ini double glass ya. Nah, ini kalau sennya lagi nyala kayak gini teman-teman, runningnya ke bawah dia, cakep ya. Dan ini dia tampilan ke belakangnya full kaca karena dia sleeper atas bawah dan full kaca teman-teman. PO Aneka Transport Volvo, cuman dia belum pakai velg aluminium, pakai weldop chrome. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi dari depan sampai belakang itu full kaca teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya. Dan ada logo burungnya dari PO Aneka. Kayak gitu. Ini tampilan ke depannya. Kelihatan panjang ya teman-teman. Kayaknya kalau dari belakang sama kayak Gunung Harta, Mior, dan standar R25 Skylander. Nah, ternyata belakangnya juga dia ngerunning ya. Nih, ini keren. Ini Volvo B11R Euro 5. Warnanya ungu-ungu ke pink ketemu putih belakangnya. Nanti kita coba masuk ke dalam. Kita ke dalam teman-teman. Dia di sini pakai ada kabinnya sendiri ya teman-teman, dengan Volvo B11R. Tapi gak ada kandang macannya. Nah, ini teman-teman, masuk bisa nggak ya? Aku izin masuk. Nah, ini sennya lagi nyala. Pakai Volvo B11R. Ini tampilan dari drivernya teman-teman. Ini panel-panel instrumen dari Volvo. Ya, aku nggak ngerti lah, pokoknya yang mengendalikan bis ini ada di kabin ini. Dan ini ada kursi co-drivernya juga, ada kotak P3K-nya juga, mantap. Ya, ini ternyata bagian depannya kayak Gunung Harta ya teman-teman. Kayak model 2 di depan di atas gitu. Ini ada logo dari Aneka. Ini agak sempit ya kalau saya masuk nih. Sayanya kelebaran. Sorry ya teman-teman, sini aja. Karena aku nggak bisa masuk nih, sempit banget. Akunya kelebaran. Ini tampilan dari kursinya yang menghadap ke depan ada 2. Oke. Nah, ini bagian wow, panjang banget. Bagian dalamnya sama kayak apa ini ya? Sama kayak yang tadi Gunung Harta ya, cuman dia full sleeper, teman-teman. Dan di sini dikasih tahu juga jendela 6A 5A, bawahnya 6B 5B. Gangnya sempit karena konfigurasinya 21.
Ini full sleeper. Nggak tahu nanti dijalanin di mana, di Sulawesinya. Dan rata-rata bis Sulawesi itu nggak ada toiletnya ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa nggak ada toiletnya. Mungkin karena dari peraturan atau adat di sana lah ya. Rata-rata bis dari Makassar, asal Makassar itu dia nggak punya toilet. Jadi kalau penumpangnya mau buang air besar atau buang air kecil, terutama buang air kecil ya minta ke supirnya atau ke kru yang bertugas untuk turun atau berhenti dulu. Cuman kan kalau di Pulau Jawa rata-rata bisa ya untuk buang air kecil di dalam bis karena ada toiletnya. Cuman untuk biasanya yang di Makassar itu, bis-bis dari Makassar atau Sulawesi, dia tidak menyediakan toilet. Mungkin karena budaya atau adat, aku nggak tahu lah kayak gitu. Dan ada tempat sepatunya juga di sini di bawah. Ini yang yang konfigurasi 1. Dia juga, tapi dia gak ada AVOD-nya ya, gak ada audio video in. Ada tirainya, ada kompartemen, ada buat charger. Dan di sini yang seat 2. Seat 2 biasanya dengan keluarga, dengan pasangan ya. Biasanya gitu sih, agen-agen memperuntukkan kalau yang seat 21 buat yang sudah kenal gitu. Oke. Ini di bagian belakangnya mungkin setotop sama lah, seperti itu. Ya teman-teman, ini unit terakhir yang dipamerin di line up terakhir line up terakhir yang ada di booth New Armada. Itu double decker punya Utrans. Dia pakai Scania K450 CB ya, udah CB. Ini tampilan dari depan. Aku dari first impression lihat double decker Skylander R25 itu wow, beda dari yang lain. Dan pertama kali lihat juga double decker dari Skylander ini, R25 ya khususnya. Tampilan dari depan seperti ini, nggak bisa ya, dilihat aja langsung teman-teman. Aku nggak bisa mengungkapkannya karena baru pertama kali lihat juga dari si R25 ini, dengan lampu yang minimalis, simple, tinggi. Terus ada pembaruan di sen spion, jadi kelihatan keren banget. Dan livernya kayak, kalau aku lihat kayak Etihad ya, Etihad Airways ya, yang warna coklat itu. Dan ada ditambah logo dari Scania yang emblemnya sekarang timbulnya gede banget, dan ada logo Utransnya juga. Kita ke samping. Ini tampilan dari sampingnya kayak gini. Dia floating roofnya langsung dari atas ke bawah. Terus hanya ada pilar miring gini aja. Tulisan New Armada, dan karena dia Scania dari United Tractor, member Astra, dia pakai well dop chrome. Mungkin kalau pakai aluminium nambah ganteng lagi ya. Tuh kan, liverynya kayak Etihad. Dan ini tulisan Utrans. PO asal Priuk yang tadinya dari PO pariwisata sekarang melebarkan sayap ke akapnya teman-teman, dan udah jalan kurang lebih 1 bulanan ini. Jogja Jakarta, Jakartanya Poris, bisa dicoba tuh. Aku mau nyoba, belum ada waktunya. Kita lihat vlog-vlog teman-teman aja. Nah ini teman-teman, belakangnya beda deh ya dari yang lainnya yang single deck. Ini ya, kalau double deck dia ada grill mesin dan grill AC-nya. Kalau double decker AC-nya ditaruh belakang di atas mesin. Jadi membutuhkan kisi-kisi udara yang lebih besar untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Ini lampunya, ini emblem Scania-nya teman-teman. Gitu. Ini tampilan dari belakang ke depan. Keren ya, sumpah keren banget. Nanti coba ke dalamnya. Kayaknya ke dalamnya di bawahnya sleeper, atasnya seat biasa deh, seat eksekutif biasa deh. Kita lihat. Kita ke dalam bagian kabin depan dari double decker New Armada dari Utrans.
Ini pakai Scania K450. Ini tampilan dari dalam kabin atau cabin drivernya ya teman-teman. Dengan setir yang terbaru dari Scania. Dia pakai optic cruise transmisi ya teman-teman. Dan kalau Scania tuh sekarang handbrake-nya udah model kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal dipencet ke atas aja. Terus tinggal dirilis kalau mau jalan seperti itu. Kalau yang sasis-sasis lain kan masih tuas ya modelnya. Nah ini tampilannya. Ini ruang untuk driver dan co-drivernya. Bagian dalamnya ternyata di bawah bagian depan itu sleeper ya teman-teman. Nah sleepernya modelnya kayak gini. Konfigurasinya satu kiri satu kanan. Nah ini hampir full 180 derajat dengan logo U-Trans. Dan di sini ternyata seatnya udah elektrik. Dan TV-nya cukup gede. Maupun yang sampingnya juga sama teman-teman. Gede banget. Rebahan. Kita ke belakang kali ya. Ini kurang lebih kayak gini teman-teman. Apa ya? Baru pertama kali lihat. Wow. Ada AC-nya juga louver. Dan ini yang seat 21-nya ternyata teman-teman. Kalau yang depan tadi sleeper, ini yang bagian bawah seatnya 21. Full elektrik juga. Pakai seat jumbo by Rimba Kencana. Dengan tulisan emboss U-Trans. Oke ya teman-teman. Kurang lebih kayak gini. Ini yang konfigurasi 2-nya. Ada cup holdernya. Cuman ini ngecasnya di mana ya? Kayaknya nggak ada charge-nya deh. Nah ini teman-teman kurang lebih seperti ini. Bagian dari bawah yang seat 21. Ada TV-nya juga. Bagian tengahnya ada mini pantry ya teman-teman. Bagian tengah ada mini pantry. Ada microwave. Ini ada kayaknya buat apa ya, mesin kopi atau apa ini, aku nggak tahu nih. Ada dispenser, ada coffee maker, dan di sini mungkin nanti buat naro kopi dan snack ya. Dan ada toiletnya juga. Nah toiletnya teman-teman cukup luas. Coba kita nyalain. Waduh, luas banget ya ini. Termasuk yang cukup luas. Dan ingat nggak boleh buang air kecil ya teman-teman. Ada klosetnya, ada wastafelnya, ada penampung air juga, ada pegangannya juga. Motifnya kayu. Kita tutup lagi. Oh kalau dimatiin dia nyala ininya, ada garisnya. Kita ke atas, ternyata ada smoking roomnya kan di sini. Iya, ini ada smoking roomnya sendiri di bagian deket tangga. Mau ke atas, tinggal dibuka itunya, kursinya bisa buat smoking room. Kita ke atas. Nah ini ke atas seat biasa ya teman-teman. Ternyata dia leg rest-nya nggak kayak yang di bawah. Leg rest-nya leg rest pisah kayak gitu. Tapi cukup udah nyaman sih kayak gini juga sih. Jujur udah nyaman juga sih kayak gini dengan seat konfigurasi 22. Nah di depannya tuh beda, kayak ada kamar gitu. Nanti kita ke depan ya. Ini sih, tapi ini sih udah nyaman sih. Gini pun udah the best. Tinggi saya 178 kayaknya masih lega juga. Kita ke bagian depan. Yang bagian depan agak effort ya teman-teman. Apa karena saya yang lebar? Jadi agak susah nih. Di bagian depan itu kayak kamar gitu teman-teman. Kamar 2, ada sekatnya, ada pintunya. Nah, gokil kayak gini dong. Nah, ini buat pasangan berdua oke sih ini. Ya kan? Pasangan Jakarta Jogja berdua di sini enak sih. Kalau sendiri ketemunya sama orang lain, aduh, kayaknya enggak deh. Mau pasangan sih. Ini buat tempat sepatu. Bayangin Jakarta Jogja sama keluarga atau pasangan, ya kan? Duduk di sini,
view-nya ke depan. Cakep banget. Karena U-Trans masih Jakarta Jogja teman-teman. Gak tahu, cuman ini buat unit mana nggak tahu. TV-nya bisa dikeatasin aman. Di sini juga kursinya elektrik juga, jadi aman sih harusnya. Nah, ini apa ya? Tombol apa ya? Oh, tombol lampu baca teman-teman. Tuh, lampu baca yang kayak di atas itu. Konsep depannya gini. Cuman dari tengah sana ke depan sini cukup effort juga sih jalannya sih. Karena gangnya sempit. Tapi karena emang saya yang lebar aja sih. Badannya lebar. View-nya ke depan gini. Cakep banget, nikmat sekali perjalanannya. Apalagi pakai pintu ya kan? Privasi, udah. Tapi walaupun privasi jangan yang berbuat yang tidak-tidak ya teman-teman. Karena ini tetap di fasilitas atau kendaraan umum gitu. Nah, ini kursi semua nih yang di atas. Belakangnya kursi, depannya ini. Berarti di bis ini ada 4 kelas ya teman-teman. Sleeper di bawah dengan 2 seat. Kemudian ada seat 21-nya ada 6. Terus ini ada seat biasanya eksekutif. Dan di sini nggak tahu nih, ini seat apa ini yang privasi kamar. Ini juga dilengkapi CCTV juga, jadi orang meminimalisir pencurian. Jadi kalian pilih mau sleeper di bawah full tidur, atau di sini kamar berdua dengan pasangan atau keluarga, tinggal dipilih aja di U-Trans pastinya. Karena ini punya U-Trans. Ya teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya unit dari New Armada, dari mulai Gunung Harta, Tinara, Mior, Aneka, dan yang terakhir U-Trans double decker. Videonya saya jadiin satu reviewnya karena kebutuhan ya, mungkin pertama pameran, yang kedua ini di hari Sabtu, jadi saya nggak dapat ya, gantian lah sama yang lain gitu. Jadi nggak enak juga kalau misalkan lama-lama di dalam armadanya, karena kan yang lain juga mau lihat kebutuhan pameran. Ya teman-teman, mungkin segitu dulu aja video kali ini di boothnya New Armada di Gias. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan videonya terlalu singkat. Semua armada saya jadiin satu dalam video. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, salah informasi, karena saya baru ke pameran lagi teman-teman. Jadi model apalagi pengambilan videonya kayak vlog gitu ya. Mungkin gak ada sinematiknya, gak ada highlightnya, gak ada highlight. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan yang dalam video ini. Saya cuman merindukan rasa kangen dari kepameran dan vlog. Semoga kalian tetap suka sama pengambilan video saya di channel saya. Kurang lebihnya seperti inilah. Ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan video-video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.